Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Azhar, kembali lagi di majalah Al-Azhar. Kali ini edisi yang cukup spesial di bulan Desember 2021 ini, karena saya sudah bersama yang akan menjadi cover story majalah Al-Azhar, yaitu Ibu Dr. Siti Fadilah Supari. Beliau adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004 sampai 2009. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Baik. Ya, Alhamdulillah. Sahabat Al-Azhar, saya akan banyak bertanya kepada Ibu Siti, karena tema kita pada majalah Al-Azhar kali ini adalah tentang spesial Hari Ibu. Bu Siti ini kan sosok yang kita kenal sangat keibuan. Kemudian beliau juga adalah bagian dari keluarga besar Al-Azhar. Dulu seingat saya Ibu menyekolahkan 3 putra-putrinya di sekolah Islam Al-Azhar ya Bu? Iya. Tapi sebelum saya bertanya lebih jauh Bu Siti tentang Ibu dan keluarga serta perjuangan Ibu, boleh nggak Ibu bercerita kepada kita semua, sahabat Al-Azhar gitu, tentang mungkin kenangan, karena Al-Azhar itu kan banyak di bidang pendidikan Bu. Mungkin Ibu boleh cerita tentang kenangan pada saat Ibu dulu ketika bersekolah, motivasi Ibu, kemudian Ibu melanjutkan sampai tingkat doktor S3 gitu. Itu apa sih Bu yang membuat Ibu kalau pandangan saya gemar sekali bersekolah gitu? Dan kenangan apa di sekolah itu? Gemar belajar. Gemar belajar gitu. Bagaimana Bu, ada kenangan apa pada saat bersekolah? Ya, saya lahir di Solo. Dilahirkan oleh seorang ibu yang waktu itu ibu anggota Aisyah dari Muhammadiyah, dan bapak seorang kiai dari Muhammadiyah. Tentu saja kehidupan saya adalah kehidupan yang sangat Islami. Dari kecil kami sudah dididik untuk menjadi orang Islam yang baik oleh ayah saya. Dan saya itu bersembilan putranya. Putra bapak ibu saya itu 9. Rumahnya ya nggak terlalu besar, sehingga kami itu selalu berkumpul saudara-saudara ini kayak TK aja. Ramai. Kami belajar ngaji bareng, kami belajar, kita sholat kita sholat kita ngaji bareng, sholat jamaah. Pokoknya dari kecil itu memang kita belajar bersosialisasi, walaupun dengan saudara sendiri, kadang berantem, kadang itu. Dan kami kemudian disekolahkan di sekolah Muhammadiyah pula, Muhammadiyah 1 Surakarta. Itu sekolah itu sangat terkenal waktu itu. Dan saya kira alma maternya orang-orang yang cukup terkenal. Dan waktu itu saya di sanalah saya digeber dengan pelajaran-pelajaran agama. Diberikan bagaimana rukun iman, bagaimana rukun Islam dan sebagainya. Di mana saya sudah terdidik di rumah kan, jadi tinggal meneruskan saja. Ada sesuatu yang dari ayah saya yang saya diajarkan, yang sampai tua tidak akan lupa. Satu, berdoalah dulu sebelum belajar. Kalau
Anda berdoa, ya Allah, berilah saya petunjuk, karena besok saya mau ujian, gitu ya. Doa dulu baru belajar. Maka besoknya tuh yang keluar yang kita baca betul-betul gitu. Dan itu saya percaya banget. Dan itu berlangsung sampai tua lah. Ceritanya sampai di sekolah di kedokteran gitu. Jadi lucu juga kan orang bekerja sambil berdoa gitu ya. Enggak, berdoa dulu kan, belajar dulu. Belajar nomor 2. Kalau Allah sudah menghendaki akan memberikan petunjuk pada kamu, maka Allah akan milihkan. Tiba-tiba kamu yang ingat ini besok keluar soalnya itu gitu. Iya. Jadi ayah saya mengajari ketauhidan itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan saya kepengen sepeda. Waktu itu masih kelas berapa, masih kecil. Pak, saya pengen sepeda karena teman saya sudah punya sepeda. Padahal oleh bapak saya paling takut kalau saya punya sepeda nanti sepedaan nggak terkontrol, bisa ada kecelakaan dan sebagainya. Dia sayang banget. Bu, jangan sepeda. Itu mau kamu sekolah dijemput, sekolah dijemput, diantar jemput, masa kamu naik sepeda? Untuk main aja Pak. Nah, ya kalau minta jangan sama Bapak, mintalah pada Allah. Caranya bagaimana Pak? Berdoa. Begini caranya. Saya berdoa betul. Sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi kok nggak datang sepedanya Pak? Ini sudah hampir seminggu sepedanya kok nggak datang. Ya kalau berdoa itu mungkin diparingi, mungkin dikasih sekarang, mungkin dikasihnya nanti. Itu rahasia Tuhan. Oh iya. Tapi aku berhenti berdoa ya Pak? Enggak, kamu harus berdoa terus. Saya berdoa terus. Nah belum sampai minggu kedua, kami pada teras gitu ya. Bapak, Ibu pada duduk-duduk, saya juga duduk di bawah gitu, di dekat kakinya ayah saya. Tiba-tiba ada seorang datang membawa sepeda baru. Pak, ini nazar saya. Kalau saya naik pangkat, saya akan belikan sepeda untuk Bapak. Saya aja nggak bisa naik sepeda, Bapak saya bilang gitu. Saya nggak bisa naik sepeda karena dikasih sepeda. Bapak ketawa. Jadi Bapak sekarang, iya Pak, sekarang saya naik pangkat dan saya akan menjadi direktur di kota lain. Maka sepeda ini saya persembahkan untuk Bapak. Saya nggak bisa naik sepeda, kalau untuk anak saya boleh nggak? Oh ya, moga Pak. Karena Bapak Kiai, jadi dia minta doa pada Bapak supaya naik pangkat, dan bila naik pangkat betulan. Nah, dapatlah saya sepeda. Jadi di situ saya tahu persis bahwa apapun kalau kita minta pada Allah, Allah akan memberi, dan caranya memberi itu adalah rahasia Allah. Nah, dan saya berangkat dari lingkungan yang seperti itu, kemudian saya lulus SD sekolah negeri, dan SMA-nya juga negeri, dan kemudian mahasiswanya di Gajah Mada. Oh, di Gajah Mada. Ya, yaitu semua pengalaman saya adalah pengalaman spiritual yang karena didikan ayah dan ibu saya waktu masih kecil. Jadi cerita-cerita spiritual itu sangat penting. Cerita-cerita tentang perbuatan baik, cerita tentang itu harus menjadi template anak-anak kita. Tuh. Nah, setelah lulus jadi dokter, saya 7 tahun di Yogyakarta, kemudian saya pindah ke Jakarta. Setelah pindah ke Jakarta, ya saya nggak mau jadi dokter.
Oh. Karena jadi dokter itu adalah permintaan ayah saya. Oh. Saya nggak suka jadi dokter. Terus ayah saya sambil mau menangis, tolong pikirlah. Ini ayah pengen banget kamu jadi dokter. Kalau kamu jadi dokter, ayah akan berdoa terus untuk kamu, meskipun ayah sudah di akhirat, sampai begitu. Saya kaget dan saya kemudian, ya Pak. Padahal waktu itu saya kalau mau daftar di mana-mana diterima kanan diri saya waktu itu terbaik lah di kelas. Nah, kemudian saya jadi dokter atas karena cinta saya pada orang tua. Begitu saya sudah sampai jadi dokter, Pak, saya kan sudah jadi dokter. Bapak sudah senang punya anak dokter. Sekarang saya bebas ya milih sekolah lagi ya. Saya mau sekolah lagi. Wah, Bapak kamu harus jadi dokter. Dokter itu bisa dakwah. Dokter itu bisa ibadah. Dengan kedokteranmu itu sangat sangat apa namanya, ibadahmu akan sangat diterima oleh Allah. Dan ibadahmu akan nyampe. Kalau yang ngomong itu Bu Dokter, pasti pasien itu sangat ngikuti. Oh iya. Akhirnya saya praktek di puskesmas, dan waktu itu puskesmas di Landa. Dengan catatannya Pak, saya jadi dokter bukan untuk cari duit ya, tapi untuk ibadah. Nah, ya sudah, setelah itu kemudian saya meneruskan ke jantung, ke spesialis jantung. Dan setelah spesialis jantung saya lulus, saya kerja di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Dan semua jalannya lancar, Pak. Kalau orang mau spesialis mesti dites, saya kan dites. Jadi luar biasa. Dan kemudian setelah lulus, saya kerja di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Ya tiba-tiba dilamar untuk dari menteri. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Saya tidak pengen jadi menteri. Saya bukan anggota partai. Saya tidak ada bayangan sedikit pun menteri itu apa dan bagaimana. Tiba-tiba diminta untuk jadi menteri, dan yang minta itu maksa lah ceritanya. Harus kamu. Ya sudah, akhirnya saya nurut. Nah, itulah cerita saya. Ibu berarti dari ibu kecil itu, keluarga itu memang sangat mendukung nilai-nilai keislaman di dalam keluarga itu sangat kuat ya. Kalau boleh Ibu share nih, ini kan nanti juga akan dibaca sama murid-murid Al-Azhar. Apa sih Bu doa yang Ibu baca setiap Ibu mau belajar? Apa yang biasa anak-anak baca, atau Ibu ada doa khusus yang mungkin Ibu pakai bahasa Ibu sendiri gitu? Apa yang Ibu minta ketika Ibu mau belajar? Ya, doanya biasa saja dan juga pakai bahasa Indonesia. Misalkan besok mau ulangan, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, tolonglah, tuntunlah saya besok mau ulangan ini, dan mudah-mudahan apa yang saya baca itu yang besok ditanya keluar. Dan itu hampir selalu kejadian terus itu, sampai pada suatu hari mahasiswa, wah itu ilmu apa ya waktu itu, ilmu biokimia tentang apa gitu, aku tuh nggak menguasai sama sekali. Waduh, teman-teman saya juga nggak menguasai banget. Dulu belum ada Google, belum ada apa-apa, jadi kita harus belajarnya pakai buku kuno gitu. Padahal dosennya bukan dari buku kuno itu. Padahal itu unsur-unsur bangsa kimia. Terus waktu mau ujian, ayo kita ujian bareng. Aku nggak mau, aku belum siap. Belum siap betulan. Belum siap betulan, ya udah berdoa, saya berdoa. Saya pasrah, ya Allah. Saya pasrah. Tolonglah supaya saya lulus aja, nggak usah baik lulus.
Ya Allah, diumumkan yang lulus cuma 2 orang, 3 orang, termasuk saya. Aku dimarahin, saya dimarahin teman-teman saya. Ih, Fadilah itu curang, diajak belajar enggak mau karena belum siap, ternyata dia lulus sendiri. Itu padahal pada saya betul-betul enggak menguasai. Menurut saya kekuatan doa itu luar biasa. Dan Allah itu akan mendengarkan segala doa kita. Tentu saja disertai bahwa Anda harus jadi orang baik, suka menolong, tidak punya tabungan gitu. Menabunglah dengan perbuatan-perbuatan baik, karena perbuatan baik itu yang akan menolong Anda. Nah itu gimana caranya ayah saya mengajari itu, sehingga betul-betul doa itu sangat luar biasa untuk saya. Nah pada waktu sekolah di kedokteran, saya tingkat mau koskap itu saya menikah. Menikah dulu karena saya anaknya kiai yang tidak pacaran gitulah, takut kalau pacaran dosa. Lebih baik karena udah cocok yang minta kawin saya, Pak saya kepengen kawin sama itu. Jadi ibu yang minta? Minta, karena daripada dosa nanti bapak yang nanggung dosa. Bapak bingung banget kan, padahal kakak saya belum gitu. Terus ya itu karena takut dosa. Jadi saya nggak berani pacaran karena takut karbokrimnya lah, inilah tuh. Sehingga saya begitu punya pacar cocok, klop, terus waduh. Dan masa pacaran nonton film nggak boleh, nonton apa berduaan nggak boleh, ini nggak boleh gitu kan? Ya udah kalau gitu kita menikah saja. Nah itu, jadi saya menikah pada waktu belum lulus dokter. Nah disitulah tantangannya, bagaimana saya punya anak saya perempuan, dan kemudian adik-adik saya di dalam rumah saya di sana. Adik-adik saya ada pembantu, jadi anak saya tinggal. Padahal yang namanya koskap itu kadang-kadang kan nginep di rumah sakit. Jadi bayi itu saya tinggal. Kadang-kadang kalau aku nginep, tolong dong bayinya bawa ke sini. Mereka naik beca ke rumah sakit, terus saya ketemu sama anak saya, terus balik. Dan saya sangat pada waktu hamil anak saya pertama itu kuat dan yakin gitu, apapun juga saya harus lulus kan, harus lulus. Jadi saya waktu lulus itu anak saya hampir 2 tahun, yang paling besar, dan anak ini sangat sukses sekarang, lumayan sukses ya. Jadi apa namanya, mungkin bawaannya kuat sekali ya, berjuang gitu. Nah dan waktu itu ayah saya sempat menangis, aduh aku pengen kamu jadi dokter, kenapa kamu kawin dulu? Kenapa hamil, kenapa setelah kawin kan jangan hamil dulu ya. 4 bulan kemudian saya hamil. Ayah saya sempat dikduk, ntar nggak selesai bagaimana? Enggak, saya buktikan saya selesai, kemudian selesai. Nah jadi saya mengasuh anak saya sambil saya belajar, sambil saya pokoknya penuh perjuangan itu. Dan udah kami pindah ke Jakarta. Di Jakarta sudah ada anak ya Bu? Sudah punya anak ya? Iya, anak yang satu itu. Terus yang kedua setelah itu saya bekerja di puskesmas. Di puskesmas anak saya yang laki-laki keluar, dan kemudian ada dua, satu lagi keluar lagi. Jadi 1 perempuan 2 laki. Nah pada waktu ini kecil-kecil, padahal rumah saya di sini, saya sedih banget kalau kita kan bertanggung jawab pada Allah. Kalau anak-anak ini tidak diajarin
beragama Islam, kan kita dosa. Betul. Pada waktu hampir nggak ada karena saya sibuk jadi dokter. Kemudian saya cari sekolah yang bisa mengajari. Nah, kenalah saya dengan Al-Azhar. Al-Azhar itu kurikulumnya ini persis Muhammadiyah. Iya. Persis di Muhammadiyah. Waduh, disinilah mesti anakku harus di sini. Sampai saya telusurin siapa waktu itu. Dulu Bu Nunu yang mendirikan Bu Nunu Sulastomo. Iya. Kebetulan saya kenal, tadi saya minta tolong beliau. Oh ya, mesti harus di sini anaknya Bapak begitu. Iya, dan anak-anak saya masuk Al-Azhar itulah semua pelajaran agama diserap. Jadi saya tinggal tuturi Handayani, tinggal mencontohin, tinggal mengingatkan. Tapi kalau disuruh ngajarin dari awal bagaimana bersikap Islami, kan nggak bisa. Nah, jadi saya butuh Al-Azhar seperti itu. Dan Al-Azhar lah tempatnya menempa anak-anak itu menjadi Islam betul. Dan yang saya lihat memang begitu. Anak-anak saya itu khatam Quran sampai sekarang khatam. Kalau aku sendiri yang ngajari bagaimana? Mungkin nggak akan bisa sampai segitu. Jadi Al-Azhar ini luar biasa menurut saya. Di samping pelajaran Al-Qurannya, ternyata pelajaran umumnya nggak kalah. Imbang. Pinter-pinter. Anak saya yang pertama sekarang ada di perusahaan multinasional. Ya sudah menjadi vice presiden lah. Dia lulus dari UI sebagai psikolog, kemudian S2-nya mengambil business and management. Nah, kemudian yang nomor 2 dokter ahli jantung juga seperti saya. Ini Bu ya. Juga dari Al-Azhar. Dan yang ketiga dia bekerja di BUMN. Jadi alhamdulillah mereka iya seperti orang Islam yang saya lihat dari waktu saya kecil. Kalau ada apapun juga, kalau Allahu Akbar ya sholat dulu. Gitu. Nah itu yang susah untuk mendidik sendiri tanpa dibantu dengan sekolahnya. Nah nanti kalau sekolahnya gaya baru gimana ya? Saya nggak tahu. Kalau digital, karena penanaman karakter itu tidak bisa dengan digital. Betul. Ya. Sama sekarang tantangannya di situ Bu, jadi menyeimbangkan antara pendidikan karakter juga, tapi harus dilaksanakan pembelajaran jarak jauh gitu. Nah ya. Jadi ya bersyukur sekarang sudah mulai tatap muka, jadi anak-anak juga bisa pelan-pelan kembali ke sekolah kan. Jadi ada kalau masuk kan ada pembiasaan tuh Bu, pembiasaan sholat duha gitu kan. Bu Siti berarti pada saat Ibu pindah ke Jakarta, kemudian Ibu bekerja di puskesmas, kemudian setelah dari puskesmas, sambil bekerja di puskesmas itu Ibu melanjutkan S2, kemudian S3 gitu. Karena sudah biasa waktu dulu belum jadi dokter saja sudah punya anak, jadi begitu ada S2 jadi bisa gitu. Anak yang paling kecil baru umur 4 tahun. Saya sekolah lagi. Untuk kemudian sekolah lagi, kemudian jadi dokter ahli jantung, sekolah lagi S3. Kemudian Ibu bekerja di Rumah Sakit Harapan Kita itu. Ya di Harapan Kita itulah saya sekolah lagi itu. Untuk yang S2, S3. Yang ketiga jadi UI. Di UI. Kemudian Ibu cukup lama berkarir di Harapan Kita sebagai dokter spesialis. Ya selama jadi dokter jantung itu saya tahun berapa ya? 78 Pak ya. 78. Bukan. 84 87. Ya sampai kemarin sampai jadi menteri. Itu
Berarti ibu di harapan kita juga berkarir. Posisi ibu apa waktu pada saat di Iya harapan dosen kita? aja, dosen. Oh gitu. Jadi sambil Dosen. jadi dokter, kemudian mengajar gitu. Mengajar dan riset. Oh dan riset, ya termasuk peneliti juga ya bu. Iya Bu Siti. Kemudian sampai ibu pada saat ibu di harapan kita dilamar untuk menjadi menteri. Gitu ya. Nah itu kalau boleh cerita Bu, ini kan menjadi menteri itu sebagian orang itu bahkan mungkin bagi masyarakat umum ini kan prestasi ya. Gimana sih ceritanya pada saat itu ibu? Kemudian Saya nggak ngerti orang saya nggak pengen jadi menteri. Saya nggak mau. Sama sekali punya cita-cita untuk Enggak, bukan cita-cita. Bukan cita-cita, tapi mungkin karena saya niatnya ibadah waktu saya memilih menjadi dokter. Dan saya niatnya ibadah pada orang tua. Yaitu berkahnya menurut saya. Allah memberikan tanda tuh kalau kamu berbakti pada orang tua, balasannya itu luar biasa. Saya nggak pengen jadi menteri pun harus jadi menteri. Nah itulah kalau kita berbakti pada orang tua. Dan waktu itu saya betul-betul, ya Allah, saya berbakti pada ayah saya karena berbakti kepadamu. Nah, Allah akan sangat senang melihat seseorang anak yang berbakti pada orang tuanya. Ini saya melihat ada sisi yang kuat di dalam diri Bu Siti ini, bahwa ternyata kalau saya boleh memberi judul ini, ada spiritualisme di dalam proses belajar. Kayaknya ibu mengalami kejadian-kejadian dalam belajar itu yang kemudian menguatkan dan ibu tambah yakin gitu bahwa Allah itu memang akan mengabulkan setiap doa hambanya. Jadi spiritual ibu sepertinya terbangun pada saat proses belajar itu gitu ya Bu. Betul. Luar biasa banget nih. Ini yang kayaknya ini yang harus juga menjadi poin yang diterima oleh generasi seperti saya, adik-adik saya gitu, untuk yang kalau sampai jadi menteri loh ya. Iya. Mas jadi menteri itu nama ayah saya itu masih disebut. Jadi ya kemungkinan itu ya rahmatnya itu pahalanya. Ayah betul-betul sangat senang waktu saya masuk kedokteran. Ayah saya kan kiai, banyak orang yang minta tolong sama dia untuk didoakan gitu. Nah itu makanya dia senang banget, nanti aku akan berdoa meskipun di akhirat sampai begitu. Nah mungkin itulah dia, Allah memudahkan. Lucunya ini suatu cerita yang saya ingat terus sampai tua, betapa pentingnya berdoa itu. Saya walaupun masuk kedokteran, mau masuk kedokteran, saya pinternya di dalam bidang matematika dan sebagainya. Saya lemah di bidang biologi. Padahal biologi itu paling penting untuk jadi seorang dokter. Untuk testing ke kedokteran. Masuk kedokteran itu. Iya. Saya kalau matematika, waduh pokoknya pinter banget lah, nggak pernah dapat nilai 90 lah, 100 terus. Tetapi kalau yang namanya biologi, saya kurang seneng karena ngapalin. Kurang seneng. Tapi ujian pertama kan biologi. Waduh, saya tuh sampai takut banget. Gimana ini? Lah saya waktu itu berangkat dari Solo, ditampung oleh teman saya yang kakaknya itu sekolah di Gajah Mada, sehingga ruangannya semua dipakai oleh kita berempat gitu. Teman-teman satu SMA berempat atau berlima gitu. Kira-kira jaraknya ya 200-300 meter dari tempat kita ujian. Terus kemudian malam-malam, ayo belajar. Enggak. Saya seolah saja, ya Allah, saya sudah belajar. Saya nggak tahu mana yang nempel, mana yang tidak.
tolong tuntunlah saya besok pagi ya Allah. Udah sholat terus. Jadi teman-teman saya, dia udah siap itu malah. Wong semua belajar malah sholat. Terus pagi-pagi itu kita berangkat. Aku mau tidur karena nanti kalau ngantuk nggak bisa ngerjain loh saya bilang. Nah tuh pagi-pagi kita berangkat bareng-bareng. Yang di depan berdua, yang di belakang bertiga. Gitu. Yang di depan itu sambil jalan sambil belajar, bukunya gitu sambil. Nanti kalau nabrak batu loh, kita ledekin. Tiba-tiba jatuhlah kertas yang ada di buku itu. Bikin catatan toh? Bukan. Gambar bunga yang lengkap dan kemudian bulu babi lengkap. Satu itu isinya 40 nama gitu. Satu gambar itu. Nah begitu jatuh saya ambil. Yas, ini punyamu. Jatuh. Bawain aja dong, bawain gitu. Aku lagi baca gitu. Dia nggak mau, saya ya udah tak bawain. Daripada tak bawain nggak tak baca. Gila, bunga aja namanya ada sekian banyak, tuh bulu babi sekian banyak. Aku belum pernah lihat lagi. Ya saya baca. Sampailah di gedung itu. Saya sampai di gedungnya untuk ujian itu semua ditaruh di atas di depan lemari, di depan pintu semua ditaruh. Itu kita masuk tuh. Udah terbimbing, udah harus segala surat kita baca, yang namanya ayat kursi lah, ayat apa semua yang kita baca, kita tahu. Karena ya Allah tolonglah. Begitu soal dibagi, ya Allah, gambar dua itu muncul. Oh ya? Masya Allah. Sehingga nilai biologi saya itu tertinggi waktu itu. Masya Allah. Kan itu keajaiban. Jadi itu satu hal yang di jalan dia ini yang muncul. Itu keajaiban doa. Maka sampai sekarang saya juga sangat percaya dengan doa. Iya, itu yang menguatkan keyakinan ibu bahwa doa itu benar-benar senjata. Senjata Pak. Iya. Bu, tadi kan ibu cerita ibu kuliah mau jadi dokter, ibu nikah, hamil, punya anak, kemudian bekerja, pindah dari Solo ya, Solo, kemudian kuliah di Jogja S1, kemudian pindah ke Jakarta, kerja di puskesmas, sampai kemudian ibu di Harapan Kita jadi menteri, kemudian aktif tetap menjadi dosen dan lain-lain. Susah nggak sih Bu ngurus anak 3, ibu sibuk, gimana ibu mengelola waktu untuk anak, untuk kegiatan, belum pada saat ibu jadi dokter di Harapan Kita yang dibutuhkan banyak orang, gimana ibu bagi? Ya diatur. Diatur setelah subuh, jadi jam sekian gini. Nanti ini tuh nganter anak. Satu mobil kita sama anak-anak. Terus saya sekolah ke RSCM waktu itu. Jadi jam sekian pulang mengawasi baca Quran. Ayo kalau pas baca Quran semua. Ayo siapa yang punya PR, jain PR. Jadi semua saya jadwal. Minum susu, yang kecil masih minum susu, yang ini masih ini, semua punya jadwal. Jadi saya jadwal betul, pakai jadwal itu kayak anak sekolah. Ibu detail ya? Iya detail. Anak-anak itu ada jadwalnya. Jam sekian memberi susu Jody, memberi susu, minum susu Jody Sony, nyiapin ini untuk Tia, kemudian ini. Tuh kalau maghrib cek PR anak-anak terus gitu, dan itu sampai dewasa, sampai mereka jadi anak-anak sudah terbiasa saya ditinggal saya dibantu oleh family yang
kebetulan ikut saya ada, jadi mereka bisa sebagai ya teman sementara gitu. Tapi saya sibuk banget. Saya berterima kasih pada Allah diberikan anak-anak yang baik, anak-anak yang sudah dididik oleh Al-Azhar. Mereka sangat baik, berbakti pada orang tua. Sampai sekarang nggak apa namanya, semuanya menyenangkan untuk orang tua. Ya, untuk orang tua saya sangat happy dengan sikap anak-anak saya. Waktu saya jadi menteri, justru anak-anak saya jauhkan. Saya sekarang jadi menteri, saya nggak mau ngurusin kalian, nggak mau ngurusin suami saya dan mau ngurusin anak saya. Saya kurangi jauh gitu. Anak saya sekarang orang Indonesia lah gitu. Dan anak-anak saya cukup bisa mengerti. Jadi pada saat ibu dengan berbagai macam kesibukannya, anak-anak memang sudah terbiasa ditinggal gitu, dan mereka ternyata ibu merasakan manfaat begitu ya, menyekolahkan anak-anak di Al-Azhar, sehingga peran ibu ada yang terkurangi digantikan oleh sekolah gitu. Dan itu ibu merasakannya. Sangat merasakan. Misalkan mengajari ngaji. Waduh, saya gak sabar deh kalau ngajari ngaji. Nah, tapi mereka sudah pintar sendiri dari Al-Azhar. Dari TK, SD, SMP. Malah anak pintar-pintar mereka. Bu, ada satu pertanyaan yang saya pengen tanya sih sebenarnya ke ibu. Pada saat ibu sosok dokter profesional, tidak pernah kepikiran untuk menjadi seorang menteri, kemudian harus menjalankan amanah sebagai seorang menteri. Apa sih yang ada di pikiran ibu, cita-cita ibu untuk kesehatan di Indonesia saat itu? Terutama ya ibu juga, karena ini spesial hari ibu sebagai seorang ibu, dan ketika jadi menteri tentu anak ibu nggak hanya 3, anak ibu jadi banyak kan? Bahkan dari Sabang sampai Merauke. Apa sih cita-cita ibu gitu untuk kesehatannya? Itu rakyat sehat untuk rakyat. Jadi rakyat sehat, negara kuat. Saya hanya pengen rakyat Indonesia semua sehat. Nah, ini kemudian berkembang menjadi program yang banyak. Jadi jangan sakit. Dan waktu itu masih belum ada pandemik ya. Nah, pada waktu saya jadi menteri itu ada pandemik flu burung. Ya, tapi kemudian saya lawan. Saya melawan bahwa ini bukan pandemik. Saya bisa membuktikan secara ilmiah. Dan kemudian WHO mundur, tidak jadi pandemik di Indonesia. Saya masih ingat pesan ibu waktu kita webinar beberapa waktu yang lalu. Ibu sempat pesan begini, jangan takut berbeda. Iya. Apa itu juga jadi prinsip ibu dari zaman ibu sekolah? Saya dengar tadi ibu, teman-teman ibu belajar, ibu sholat, kan? Kemudian ibu jadi menteri yang kita biasa. Iya, jangan takut berbeda. Prinsip ibu. Jangan takut berbeda, karena dari berbeda itulah kalau Anda mutiara, maka mutiaranya akan bersinar. Mutiara dimanapun ditaruh dia akan bersinar. Nah, makanya jangan takut berbeda, asal kita yakin apapun yang kita perbuat adalah on track di jalan Allah. Jangan pernah berpaling. Misalkan Anda sudah lulus ya, sudah kerja. Sudah. Di mana kerjanya? Di Al-Azhar. Di Al-Azhar. Wah, itu mah kerjaan yang berpahala. Amin. Misalkan pada suatu hari kerja, melamar kerjaan ke sana kemari kerja. Yang satunya di tempat haram, misalkan di tempat babi atau di peternakan babi. Kemudian satunya itu harus mencari alternatif yang lain, atau bekerja di perusahaan minuman keras. Sebenarnya kan ya kurang, menurut saya kurang. Nah, itu apa namanya,
kita harus memilih tempat bekerja dan sebagainya, dan kita harus berdoa, ya Allah, jauhkanlah apa-apa yang kira-kira menjauhkan aku darimu. Itu. Nah itu doa yang Itu juga doa ibu tuh ya. Iya. Jadi ya Allah, jauhkanlah aku dari apa-apa yang menjauhkan aku darimu. Ini iya, saya merasakan spiritual ibu sangat dalam dan kuat sekali gitu, baik pada saat belajar, sekolah, sampai ibu bekerja jadi profesional, bahkan sampai jadi menteri gitu. Iya, sampai apapun saya di dalam perjuangan saya, semua dialog dengan Allah. Apalagi misalkan pada waktu saya mengatasi tsunami, dialog terus. Itu awal-awal ya Bu? Misalkan saya pada waktu berperang dengan WHO, akan mereformasi WHO, sedangkan saya yang mimpin 128 negara. Itu sholat saya bukannya kendor, tambah kencang di Geneva sana. Jadi sholat, ya Allah tolong, tuntunlah saya, tuntunlah otak saya, tuntunlah bibir saya, tuntunlah kaki saya, dan tuntunlah semuanya. Masuk soal ibu mengurus anak ini tadi, di tengah kesibukan, kayaknya ibu juga pasti doanya kenceng juga ya, karena anak-anak ditinggal terus kan? Iya, ya alhamdulillah nggak ada yang kena narkoba. Iya. Dilalah semua lulus, semua S2. S2. Alhamdulillah. Bu, ibu dulu menyekolahkan anak-anak di Al-Azhar. Mungkin tahun itu ya sekolah Al-Azhar mungkin baru ada di beberapa kampus. Iya, dan mahal. Tapi mahal pun aku bilang nyicil, saya bilang nyicil karena 3 anak. Iya, pernah nyicil saya. Sebelum lulus, sebelum saya masih sekolah juga, sekolah saya anak 3, saya masih sekolah untuk jadi dokter ahli jantung, saya nyicil pernah. Ini perjuangan juga nih kalau gini. Perjuangan juga, artinya kan mungkin kalau ibu memilih sekolah lain yang lebih murah, bisa gitu. Bisa. Tapi ibu tetap memilih Al-Azhar meskipun walaupun harus nyicil. Iya. Yang penting anak-anak ibu mendapatkan apa yang mereka harus dapatkan. Iya. Nah, suami saya sebenarnya nggak setuju. Jauh amat dari sini ke Al-Azhar kan jauh sekali. Betul. Jauh amat. Anak-anak berangkatnya sangat pagi banget, kasihan. Enggak, pokoknya saya kenal banget pokoknya sekolah Al-Azhar. Kalau perlu ya kita ngontrak di dekat sana gitu. Karena sekolah itu untuk masa depan yang panjang. Kalau jauh pendek itu relatif, ya kan? Investasi ya, Bu. Luar biasa. Nah, sekarang Bu, Al-Azhar sudah berkembang. Sekolah tidak hanya, mungkin kalau dulu ibu rumahnya di sini, terus anak-anak sekolahnya di Al-Azhar Kebayoran Baru kan memang jauh sekali. Sekarang mungkin di dekat sini ada mana ya? Ada di Jakarta Permai ya, ada di sentra primer di depan Wali Kota Jakarta Timur, atau di beberapa kampus. Sekarang kita sudah mungkin sekitar 225 sekolah yang di bawah YPI Al-Azhar. Ditambah alhamdulillah perkembangan masjid-masjidnya yang tidak hanya Masjid Agung, tapi ada masjid-masjid Raya Al-Azhar di beberapa kampus sekolah Al-Azhar. Termasuk beberapa unit kegiatan Al-Azhar, mulai dari unit kepemudaannya, kemudian lembaga amil zakatnya yang sudah berstatus sebagai lembaga amil zakat nasional. Apa pandangan ibu terhadap Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang sekarang sudah sangat besar? Pandangan saya, Al-Azhar merupakan suatu bentuk organisasi Islam di dalam bidang pendidikan yang sangat sukses mewarnai. Jadi kita bisa bersaing dengan, dulu sekolah itu yang paling baik sekolah Katolik ya dulu. Tapi dengan adanya Al-Azhar, orang-orang tua murid cukup puas dengan sekolah di Al-Azhar.
Dan kalau saya pikir-pikir anak-anak saya itu sholatnya, ininya pengetahuannya dari sekolah SD itu, SD SMP itu. Iya. Nah lucunya kan itu. Jadi ibadahnya itu ya dari itu aja itu, bukannya dari tambah-tambah yang lain. Iya. Cukup karena Al-Azhar menunjukkan kredibilitasnya dalam mendidik, tidak hanya dalam bidang agama saja, tapi dalam bidang yang umum itu. Jadi ibu merasakan balance pendidikan di Al-Azhar antara pendidikan agama yang itu memang jadi tujuan ibu waktu awal menyekolahkan anak-anak di Al-Azhar, tapi di samping itu pelajaran umumnya juga nggak kalah gitu ya. Jadi imbang gitu ya. Imbang. Dan itu suatu tempat yang sangat baik untuk mengembangkan umat-umat Islam yang berduit lah. Kalau bayangkan saja kalau nggak ada itu, orang-orang berpunya itu tersebar kemana-mana. Ya mudah-mudahan terus berkembang terus sekarang sampai university ya. Iya, Universitas sudah ada apa? Universitas Al-Azhar Indonesia. Jurusannya apa aja? Ada 9 jurusan. Saya nggak hafal betul, tapi ada 9 fakultas dan banyak program studi tentunya, mulai dari fakultas psikologi dan pendidikan, kemudian fakultas hukum, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, fakultas ekonomi, fakultas sains dan teknologi, dan beberapa fakultas lainnya. Memang kita belum ada fakultas kedokteran. Mohon doanya Bu, mudah-mudahan UAI bisa banyak tokoh-tokohnya berkembang lagi. Dan sekarang sangat dibutuhkan pendidikan Islam itu. Dengan berkembangnya peradaban gitu. Kita mengalami nih, menghadapi kayak sampean menghadapi perubahan peradaban dunia. Di mana digital menguasai. Bagaimana positioning keimanan kita dalam menghadapi digital? Kalau digital itu kan kita harus percaya, hakul yakin dengan digitalnya. Kalau ini mesti jadi itu gitu, kok digital pasti. Kalau 1A tambah B jadi C. Kalau ini tak pencet, itu tak pencet, keluar apa di sana misalkan. Itu suatu yang mungkin akan menyebabkan anak-anak muda itu terkikis ya tauhidnya. Saya takutnya itu. Tapi tetap ada tempat sih, tauhid tidak akan pernah kehilangan tempat. Bu, terakhir apa harapan Ibu untuk masa depan anak-anak Indonesia? Anak-anak saya mudah-mudahan imannya tetap baik atau lebih baik lagi, dan nanti kalau saya tinggal bisa mendoakan saya dan bisa meneruskan pelajaran bagaimana beragama Islam yang baik pada cucu-cucu saya. Iman itu saja, mudah-mudahan menjadi orang Islam yang baik. Dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang baik pada anak-anak saya. Kalau untuk anak-anak Indonesia Bu, secara keseluruhan apa pesan Ibu? Ya itu bagaimana anak-anak Indonesia mempunyai keimanan yang kuat. Dari iman yang kuat itu akan muncul integritas yang bagus, akan muncul kecerdasan yang luar biasa. Kalau orang beriman, maka dia akan berbuat baik, maka itu akan jadi cerdas. Jadi biasa berpikir cerdas, dan mudah-mudahan yaitu menjadi makhluk yang beragama dan berwawasan luas. Saya kira sudah banyak sekali poin-poin yang kita dapatkan dari Bu Siti, dan luar biasa sekali perjuangannya. Selain itu juga luar biasa sekali pengalamannya, experience, terutama dalam spiritualisme ini yang harus dicontoh sama anak-anak muda sekarang, generasi saya, mungkin generasi yang masih sekolah.
bahwa ya keimanan itu penting banget. Oh, penting banget. Jadi yang paling hebat banget itu ya waktu mau ujian masuk ke kedokteran itu. Iya, itu makanya itu lembaran itu jatuh dari bukunya teman saya. Iya, betul. Dan itu pasti atas kehendak Allah. Oh, itu kehendak Allah. Sing nyowek piye? Oh, bukunya masih apik. Tak cek itu. Kok iso dadane piye? Ora iso jawab kok. Kok iso dadane, aku juga kaget. Padahal dikasih bocoran sama Allah. Iya, dapat bocoran dari Allah. Sama ini tadi yang poin Bu Siti yang terkait dengan kepuasan dari layanan pendidikan Al-Azhar itu. Sekarang kan kita mulai menggaungkan kembali nih sebagai sekolah adab gitu ya. Tapi berarti Ibu dari tahun 90-an kali, tahun 80-an sudah menyekolahkan anak-anak di Al-Azhar itu sudah sebenarnya Al-Azhar sudah menerapkan gitu. Iya. Mendidik Dan pendidikannya bagus. Beradab, gitu. Caranya bener. Kan saya ngikutin banget waktu itu ya. Saya masih muda. Anak-anak saya jangan sampai saya keliru memberikan pendidikan pada anak saya. Oke, terima kasih banyak.